Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda, Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa hari ini ya. Tentang masih malas buat sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih. Tadi pertanyaan saya sama Ustadz Maulana sebelum iklan. Apa itu? Jawabnya bahasa Indonesia dong. Oh iya baik. Ini akan ada orang nih teman saya. Dia ini malas sholat. Cuma kadang mikir-mikir gini. Apa, tadi kan ketempelan jin udah. Ya apa jangan-jangan saya belum dapat hidayah. Tapi emang bener ya kalau misalnya kita mau rajin sholat itu harus dapat hidayah dulu dari Allah Ustadz Maulana. Bagaimana penjelasannya nih? Baik. Izin Habib dan Musasam. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semuanya yang nonton Islami Twinda. Dengan alasan apapun. Mungkin temannya Mas Fadil tadi sebutin nama contohnya. Nama siapa? Adul. Iya, kamu aja sebut, aku gak enak aku. Nanti maaf ya Adul. Nah buat semuanya. Astagfirullahaladzim tanpa menggurui hanya mengingatkan. Panggilan Allah ada 3. Panggilan salat, panggilan haji, panggilan ke rahmatullah. Ayo pilih mana? Panggilan haji. Amin ya Allah amin. Masuk bulan haji besok. Dengarkan baik-baik. Masya Allah tabarakallah. Hidayah datangnya dari Allah. Tapi jemput hidayah. Curi perhatian Allah. Curi keridhaan Allah. Maka orang yang malas. Bahkan sulit diajak. Sekali lagi. Sulit diajak. Untuk mendapatkan hidayah. Itu karena disebabkan karena 3 sebenarnya. Apa tuh Ustadz? Karena dia zalim. Nauzubillah. Baik itu zalim pada dirinya, zalim kepada orang, atau zalim kepada Allah. Ketika orang berbuat zalim, itu susah dapat hidayah. Dari sinilah kita harus bisa belajar, mohon maaf, jangan pernah menjadikan alasan hidayah itu. Aku belum dapat hidayah, tunggu dapat hidayah. Hati-hati ya, hidayah itu ilham, taufik, hidayah. 1, 2, 3, ilham, taufik, hidayah. 1, 2, 3, Ilham, taufik, hidayah. 1, 2, 3, ilham. Taufik. Udah capek. Yang ketiga udah mulai lemes. Ustadz Maulana nungguin Habib ikutan. Enggak udah mulai lemes yang ketiga kan banyakan. Ilham itu datangnya dari Allah. Taufik itu kecocokan. Kalau hidayah pantulan. Apa perlu ditegur dulu baru dapat hidayah? Apa perlu sakit dulu? Apa perlu kena bencana dulu baru dapat hidayah? Hidayah itu pantulan. Maka raih pantulan itu lewat Islami Twinda nonton. Raih hidayah itu lewat apa? Datang ke majelis. Lalu mohon maaf. Penyebab orang susah dapat hidayah itu karena berbuat maksiat. Dan tadi betul kata Habib tadi, fasik. Orang yang meninggalkan sholat itu jelas-jelas fasik gitu. Maka curi hidayah itu lewat sholat. Curi hidayah itu, raih hidayah itu dengan sholat. Berbuat fasik. Makanya anak kecil suruh sholat. Usia 10 tahun. Makanya kemarin itu aku maaf Aira. Nonton maaf sayangnya. Kemarin aku agak keras sedikit sampai pukul apalagi pintu aja gini. Sebentar Abah, entar Abah. Entar Aira. Oh, gimana airanya? Karena airanya sudah 10 tahun. Kok di sini pelan ngomongnya kan aslinya gak gitu. Janganlah, kasihan mic barunya. Bisa aja. Berbuat maksiat. Karena perbuatan maksiat dosa itu menutupi hati. Tik, dosa tutup lagi tutup. Sampai nanti tik. Bunyi hujan. Tas genting. Tertutup hatinya jadi susah untuk dapatkan hidayah. Yang ketiga, penyebab orang susah dapat hidayah karena sebenarnya dia tutup pintu hidayah itu dengan cara apa? Karena dia berbuat khianat. Hati-hati atas apapun yang diberi amanah, lakukan amanah itu, jangan sampai engkau termasuk orang yang khianat. Dititipi apapun, aduh ya Allah, itu aduh. Di catatan saya itu banyak banget. Iya. Sampai saya 3 kali mencatat takut satu hilang. Utang kan orang maksudnya? Bukan. Oh. Bukan. Bisa aja. Mau berangkat haji tagih-tagihin lah. Saya bantuin deh. Kan jadi dia berhenti tausiahnya. Oh udah habis juga sih waktunya udah 0. Iya makasih banyak Ustadz Maulana. Besok kan mau berangkat tanggal berapa? Tanggal 5. Ntar kita dari tanggal 1 kita tagih-tagihin ya. Kalau saya berangkat tanggal 3 gimana? Dari tanggal 1 tetap kita tagihin. Kalau saya berangkat tanggal 1? Dari sekarang dong berarti kita tagihin. Makasih banyak Ustadz Maulana untuk penjelasannya ini Masya Allah luar biasa. Kita lanjut lagi jamaah. Nah ini
banyak orang yang punya alasan, yang mohon maaf ya mungkin yang punya banyak kesibukan dan lain-lain. Atau mungkin yang masjidnya jauh dari rumah. Itu selalu bilang, aduh saya nggak bisa sholat 5 waktu di masjid nih. Jadi saya sholat di rumah aja. Apakah memang sebagai seorang laki-laki ini wajib hukumnya datang ke masjid atau sholat di masjid. Terus nggak bisa sholat di rumah atau mau di kantor. Mau izin penjelasan sama guru kita Ustadz Syam nih. Ustadz Syam bagaimana tafadhol? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Abu Muhammad Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Maka berkaitan dengan panggilan adzan, hayya 'alas shalah. Panggilan salat ini ditujukan agar orang-orang datang ke masjid. Maka di dalam Al-Qur'an juga disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Maka disebutkan orang-orang yang memakmurkan masjid. Maka kalau ditanyakan apa hukumnya orang sholat berjamaah di masjid? 1. Fardu ain atau wajib bagi setiap orang laki-laki untuk sholat di masjid jikalau sholatnya adalah sholat Jumat. Maka tidak boleh kalau orang sholat Jumat di rumah. Tidak boleh orang sholat Jumat sendirian. Maka dia wajib berjamaah di masjid. Hukum kedua, fardu kifayah. Maka jikalau di satu daerah sudah ada yang mengisi masjidnya untuk sholat berjamaah, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Artinya jikalau mereka sholat sendiri pun tetap sah sholatnya karena sudah ada yang mengisi masjidnya. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan kalau ada orang mengadakan sholat berjamaah di kantor bagaimana? Misal di suatu gedung ya mereka melaksanakan sholat berjamaah tapi di lantainya masing-masing. Lantai 1 ada musolanya, lantai 2 ada musolanya, lantai 3 ada musolanya, lantai 4 ada musolanya. Setiap lantai seperti gedung Trans TV setiap lantai ada musolanya. Maka selama masjid yang ada di daerah tersebut tidak kosong disebabkan mereka berkelompok-kelompok, maka itu tetap sah sholatnya. Maka boleh berjamaah masing-masing berkelompok selama masjid yang ada di situ tidak kosong. Yang dilarang adalah ketika orang-orang melaksanakan sholat berjamaah kelompok-kelompok tadi tiap lantai di musola kantornya, lalu masjidnya terbengkalai, maka ini yang tidak diperbolehkan. Tapi ada juga masih ada masjid, ada orang kampung yang sholat di sana, maka sah sholatnya orang-orang yang berada di musola kantornya masing-masing. Namun ternyata kalau kita melihat daripada hadis-hadis baginda Nabi SAW, dalil-dalil dalam Al-Quran memang sangat ditekankan bagi laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Yang pertama, sholat berjamaah di masjid menghilangkan rasa was-was. Kalau orang sholat sendiri masih ada was-wasnya. Tapi jikalau ketika dia sholat berjamaah di masjid, ayo kita bisa langsung menghilangkan was-was kita dengan cara apa? Saya ikut dengan imam, saya ikut berjamaah. Orang yang tidak mengerti apa-apa pun dalam sholatnya, jikalau ia ikut berjamaah dengan imam, maka dia sholat berjamaah tadi sangat mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi diampuni dosa-dosanya antara satu sholat ke sholat yang lainnya. Belum lagi diangkat derajatnya dan diberikan pahala yang berlipat ganda 27 derajat dibandingkan daripada orang yang sholat sendirian di rumahnya. Maka subhanallah, hukum sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah atau wajib bagi sebahagian orang untuk menggugurkan kewajiban muslim lainnya yang ada pada saat itu. Namun ada beberapa sholat yang mesti dilaksanakan untuk yakni fardu ain atau semuanya wajib berjamaah seperti sholat Jumat. Ada lagi sholat berjamaah yang sunnah seperti misalnya sholat istisqa ya, sholat meminta hujan, kemudian sholat Idul Fitri, sholat gerhana, kemudian sholat yakni sholat yang lainnya gitu. Ada lagi yang mubah, ada juga yang makruh untuk melaksanakan sholat berjamaah. Seperti misalnya imamnya tidak disukai. Oh, nauzubillah. Fasik imamnya tidak disukai oleh masyarakat, maka itu justru makruh berjamaah dengannya. Gitu. Terima kasih banyak Ustaz sama penjelasannya. Jadi buat yang di kantor ya, yang berjamaah insya Allah ya tetap dapat. Asalkan tadi masjid daerah sekitarnya itu ada yang mengisi atau makmur, Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinta yang ada di rumah. Ini ada pertanyaan bagus ya, ketika mendengar azan ini kan
kalau misalnya orang bilang kan, yuk langsung sholat. Karena ada hadis yang berkata, barang siapa yang telah mendengarkan azan namun ia tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya. Nah ini kalau kita memaknai hadis ini berarti kalau misalnya kita nggak langsung sholat kita belakang-belakang nggak sah dong? Atau bagaimana? Ada makna sendiri dari ilmu fikihnya, Bib. Mohon izin, tafadhol, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini sendiri masih diperselisihkan oleh ulama. Masya Allah. Jadi ada yang bilang marfu', ada yang bilang mauquf. Marfu' itu yang langsung hadis langsung dikaitkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mauquf di stop di itu yang meriwayatkan. Jadi ini sendiri pun masih diperselisihkan oleh ulama. Kemudian ada juga yang asbab daripada wurud ini hadis. Ada seorang buta bertanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini buta tapi tidak ada yang menuntun aku ke masjid. Maka bagaimana? Maka Rasul mengatakan, apakah kau mendengar adzan? Ya aku mendengar adzan, maka kau hadirlah ke masjid. Nah, ini hadis artinya masih mauquf. Intinya ini adalah anjuran. Jadi ketika adzan, makanya dalam ilmu fiqih itu diatur ada namanya waktul fadilah. Jadi setelah adzan, kemudian tidak lama daripada adzan, kemudian dia sholat. Ada yang namanya waktul jawaz. Artinya masih diperbolehkan untuk sholat walaupun tidak di awal waktu. Ada yang namanya waktul hurma, waktu yang diharamkan untuk sholat. Jadi sebenarnya luas pembahasan, tidak bisa kita mengartikan hadis setelah saja. Misalnya Mas Fadil lagi mau motor, misalnya Allah Akbar, lempar motor langsung sholat. Ya nggak bisa begitu. Bisa. Artinya Ustaz Maulana lagi naik mobil nih, di tol lagi macet-macet. Turun dia, jalan langsung sholat di pinggir tol. Misalnya coba contoh adzan Ustaz Maulana. Coba. Yang bagus saja Ustaz Maulana aja. Allahu Akbar. Pasti masjid sepi. Oh masjid sepi, yang datang ya. Karena yang azan begini, bisa aja Habib. Artinya waktu lewat seperti itu kan jadi apabila mendengar adzan langsung tahu tidak punya sholat. Nah tidak bisa seperti itu. Jadi semua ada kriteria. Bahkan disampaikan lagi sama ulama, ada bahasan lagi. Itu boleh tapi bukan adzan yang pakai pengeras suara. Kan misal pengeras suara, misal orang nggak punya masjid ya misalnya kan jauh dia harus mengejar. Betul. Dia sampai jalan kaki atau sampai motor orang sudah assalamualaikum warahmatullahi sudah selesai. Jadi artinya adzan ini juga ada yang mengartikan hadis ini bisa dipakai bagi yang tidak pakai pengeras suara. Misal rumahnya yang dekat sekiranya masjid itu ada yang adzan tanpa pakai pengeras suara dan dia kedengaran orang yang adzan tersebut, maka silahkan dia langsung ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Jadi subhanallah, Islam itu tidak memperberat, artinya seperti tadi yang disampaikan sama Ustadz Syam tadi, artinya ada yang wajibnya ain, ada yang wajibnya fardul kifayah. Karena dibagi sama ulama tuh, tadi dikatakan yang wajibnya ain itu bagi yang sholat Jumat. Nggak mungkin juga sholat Jumat dia yang adzan, dia yang qomat, di rumah dia yang sholat. Nah, kan nggak dia yang khotib juga, marah-marahin anaknya tadi, ngetok-ngetok gitu kan. Pakai tangan kenceng banget. Nah itu namanya fardul ain. Ada yang namanya fardul kifayah tadi seperti sholat berjamaah di masjid. Ya, alhamdulillah masjid-masjid kita makmur. Karena orang ada yang kesibukannya, mungkin dia tadi dikatakan harus sholat di kantor. Tidak memungkinkan dia harus keluar dari kantor untuk dia sholat di masjid. Nah ini semuanya subhanallah nikmat daripada ajaran agama Allah yang memang dia sendiri intinya dia melakukan sholat sesuai dengan ajaran Allah, sesuai dengan fikihnya, semua apa yang dikatakan oleh ulamanya, maka insya Allah sholatnya diterima walaupun ketika mendengarkan adzan dia tidak langsung ke masjid, tapi dia sholat. Nah ada juga yang nanya begini Mas Fadli, Iya Bib. saya kan buru-buru nih. Lagi adzan, boleh nggak sholat? Lagi adzan. Oh azan masih Adzan berkumandang. belum selesai nih, adzan lagi berkumandang. Boleh nggak sholat? Apabila yang penting kan waktu
Artinya masuk sholat itu kan bukan gara adzan. Adzan itu kan seruan. Iya. Masuk sholat misalnya jam 6 masuk sholat. Walaupun belum adzan kan sudah masuk waktu sholat. Iya. Silahkan boleh kalau memang waktunya dia terburu-buru. Takut ketinggalan Betul. pesawat Atau takut misalnya. ketinggalan live kayak kita ya kan. Jadi pas giliran azan tuh kita langsung, ini boleh siap-siap sholat. Masya Allah belum selesai azannya. Udah masuk aja, yuk kita langsung sholat. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah. Yang sudah mengirim pertanyaan, coba kita bacakan kembali. Kalau gitu kita kembali lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram dari @arkian_ifh ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kalau kita kerja di luar negeri yang minoritas muslim dan tidak ada istirahat jam sholatnya. Jadi kita tidak bisa minta izin untuk sholat. Apakah bisa kita sholatnya di luar waktu sholat tersebut? Dan apakah ada tata cara yang berbeda atau bacaan niat sholat yang berbeda? Insya Allah awal bulan nanti saya akan berangkat ke Jepang untuk bekerja dan di tempat kerja saya nanti tidak bisa diberikan waktu khusus untuk izin sholat. Mohon pencerahannya dan jawabannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam mau izin dijawab. Nih buat di Jepang memang saya dulu agak susah, sekarang udah agak gampang sih di mall-mall udah banyak. Siapa? Saya pengen nanya kan, saya udah pernah ke Jepang, Ustadz saya mau ngasih tahu doang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta penanya yang insya Allah diberikan pekerjaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak menghalangi sholatnya. Maka sedikit kegembiraan ketika Adinda bertanya kepada panitia yang mengundang Adinda ke Jepang bahwasanya di sana ada waktu sholatnya enggak, ternyata enggak dikasih waktu izin untuk sholat. Itu sudah menjadi langkah awal kebaikan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini mau bekerja tapi dia mementingkan waktu sholatnya. Sayangnya ketika sudah diberitahu bahwa tidak dikasih izin sholat, Adinda tetap mau berangkat ke sana. Harusnya berdoa kepada Allah untuk memberikan jalan yang terbaik, memberikan pekerjaan yang lebih baik daripada itu yang tidak menghalangi daripada waktu sholat. Namun kita fahami, kita mencoba secara logis bahwasanya tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan ini Ustadz. Saya sudah bertahun-tahun untuk mendaftar ke sana, lalu saya mendaftar akhirnya diterima. Mudah-mudahan ada solusi untuk saya bisa tetap bekerja namun tetap melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Bagaimana jika sudah terlanjur ada di tempat kerjaan yang ternyata susah untuk melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Kalau masih di dalam waktunya, maka dia masih bisa melaksanakan sholat dan tidak berubah niatnya. Contoh misalnya waktu maghrib masuk jam 5:50. Waktu maghrib sudah masuk jam 5:50. Maka selama belum jam 5:50 dia masih dianggap sholat pada waktunya. Walaupun waktunya adalah waktu akhir ya. Waktu sudah akhir dan ada uzurnya. Nah, termasuk waktu haram tadi yang disebutkan oleh guru kita Habib Muhammad adalah orang yang menyepelekan santai-santai sampai dekat sekali sudah maghrib baru dia sholat asar. Tapi kalau orang ada uzurnya masih sah sholatnya dan tidak usah untuk berganti niat. Tetap usolli fardal asri arba'a raka'atin ya. Adaan tuh kalau tepat waktu, maksudnya masih dalam waktu sholat tersebut. Tapi kalau di luar waktu sholat tersebut, maka adaannya diganti menjadi qadhaan. Qadhaan artinya adalah mengganti, yakni daripada sholat yang ditinggalkan disebabkan karena uzur. Mungkin uzurnya karena sakit, mungkin uzurnya dia tidak sama sekali tidak bisa. Maka yang perlu untuk dilakukan untuk Adinda yang hendak berangkat dalam pekerjaannya, maka satu, pegang ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin. Jadi semaksimal mungkin bagaimana caranya agar tidak melalaikan sholatnya. Karena sholat inilah yang menjadi penentu atau pembeda antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholatnya ini atau ibadahnya ini bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Ustadz sudah semaksimal mungkin memang tidak memungkinkan dan ini berkaitan dengan nyawa manusia. Maka diberikan kemudahan untuk yakni menunda sholatnya jikalau masih berada dalam waktu sholat tersebut namanya masih adaan. Tapi jikalau sudah keluar daripada waktu sholat tersebut berubah menjadi qadhaan
atau mengqadha salatnya, mengganti salatnya. Bahkan ulama-ulama kita ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, salat yang lama-lama pun itu mesti diganti. Salat yang lama-lama ditinggalkan pun itu diganti dan pahalanya tetap ada di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan lupa untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit. Untuk apa kita mencari uang yang banyak, gaji yang banyak, tapi menghalangi kita dengan Sang Maha Pemberi rezeki? Ya, lebih baik kita mensyukuri yang sedikit, namun tidak menghalangi kita daripada ibadah, dibandingkan kita senantiasa mencari yang lebih, namun ternyata ibadah kita terhalangi atau menjadi terlalaikan daripada kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau diam di rumah, kalau Allah mau kasih rezeki ada pasti. Betul. Ya, ada orang keluar negeri, kalau Allah tidak kasih rezeki, Allah tidak kasih rezeki kepadanya. Allah taala alam. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tapi ada bagus juga, saya pernah dengar ada jamaah yang bertanya waktu itu Ustaz Syam atau Ustaz Maulana, boleh nggak kita izin ke belakang? Itu kalau sholat izin nggak diizinin. Iya. Giliran izin ke belakang diizinin. Ya udah manfaatkan aja izin ke belakang. Betul, sholat, ada dulu itu ya. Ada pernah dulu kan gitu ya. Ini Masya Allah. Terima kasih banyak buat yang bertanya juga. Dan buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Tapi setelah yang satu ini ya, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Dia ke belakang gak ngajak-ngajak.